Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pagebluk adalah istilah lokal yang merujuk kepada wabah penyakit yang menyerang dalam skala luas, atau dalam istilah modern disebut sebagai epidemi. Pagebluk sendiri berasal dari kata gebluk atau bluk yang baik dalam budaya Sunda ataupun Jawa diartikan sebagai jatuh, tumbang, atau tersungkur. Maksudnya, pagebluk adalah sebuah fenomena yang menyebabkan jatuhnya korban dalam jumlah besar dengan skala yang luas. Karena itu istilah gebluk sendiri memiliki arti yang serupa dengan ledakan. Sekarang ini COVID-19 telah menjelma menjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan di masyarakat. Saking berbahayanya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sampai menetapkan penyakit ini sebagai wabah pandemi yang mengancam kesehatan global. Perubahan pun dilakukan oleh negara-negara yang terdampak corona, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Akhirnya corona diartikan sebagai sebuah pagebluk, sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Ketika dunia medis menyikapi wabah yang terjadi sebagai pandemi, pagebluk melihatnya menggunakan sudut pandang mitologis alias mitos. Sudut pandang mitologis ini bersandar pada ajaran, perintah atau larangan dari para leluhur yang berusaha meramal kejadian di masa yang akan datang. Meski menggunakan metode otak-atik gatuk, namun banyak masyarakat lokal yang percaya karena menghormati generasi sebelumnya dan beranggapan kalau mereka memiliki kelebihan. Sebenarnya pagebluk sendiri bukanlah hal yang baru terjadi, terutama di tanah Jawa. Ada banyak warisan sejarah, baik itu berbentuk tulisan maupun lisan, yang menceritakan kalau Jawa pernah terkena pagebluk di masa lalu. Menurut manuskrip atau naskah kuno yang telah ditemukan, terdapat beberapa jenis pagebluk yang pernah melanda tanah Jawa, seperti gudik atau kudis, kolera, influenza sampai tuberkulosis. Dalam arsip penelitian arkeologi nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditulis Haryadi yang berjudul Wabah Penyakit dalam Catatan Sejarah di Indonesia, menyebutkan jejak wabah itu pernah terjadi pada tahun 1462 Saka atau pada tahun 1540. Catatan ini disebut-sebut merupakan sumber tertua di Indonesia. Jejak itu ditulis dalam naskah lontar yang ditulis dalam aksara Bali dengan bahasa Jawa kuno. Naskah itu adalah naskah Calon Arang. Diperkirakan kisah Calon Arang ini muncul saat Raja Airlangga memerintah pada tahun 1006 hingga 1042 di Jawa Timur. Naskah ini berkisah tentang Calon Arang, seorang janda saktinan bengis yang tinggal di Desa Girah di wilayah Kabupaten Kediri. Di desa itu ia tinggal bersama Ratna Manggali putrinya. Namun meski putrinya cantik, tak seorang pun yang mau melamar karena kebengisan ibunya. Karena putrinya tak kunjung mendapatkan jodoh, Calon Arang murka. Ia lantas meminta kepada Batari Durga agar menurunkan wabah penyakit untuk seluruh penduduk desa. Batari Durga mengabulkan permintaannya. Calon Arang kemudian mengirimkan teluh. Akibatnya banyak penduduk yang terserang penyakit dan akhirnya meninggal. Kuburan penuh, banyak mayat yang digeletakkan begitu saja di jalanan, di ladang, bahkan membusuk di rumah-rumah. Anjing-anjing dan burung gagak berkeliaran memakan bangkai-bangkai manusia. Desa pun menjadi kosong. Melihat korban berjatuhan, Raja Airlangga mengirim pasukan untuk menyerang Calon Arang. Namun karena kesaktian Calon Arang, pasukan Airlangga takluk. Airlangga akhirnya meminta bantuan Empu Baradah, seorang petapa yang tinggal di Lemah Tulis, di wilayah barat kota Kediri yang berbatasan dengan Gunung Wilis. Ia lantas mengirim Bahula muridnya untuk menemui Calon Arang dan menikahi Ratna Manggali. Calon Arang gembira Bahula akhirnya menikahi putrinya. Namun ini hanyalah siasat. Bahula memata-matai Calon Arang. Bahula mengetahui mertuanya itu selalu membaca kitab dan kerap melakukan ritual di kuburan. Suatu ketika saat Calon Arang lengah, Bahula mengambil kitab yang kerap dibaca oleh Calon Arang. Kitab itu lalu diserahkan ke Empu Baradah. Setelah dibaca, Empu Baradah meminta Bahula kembali ke Girah.
Empu Baradah lalu menyusul ke Girah. Karena sudah membaca kitab yang dibaca Calon Arang, akhirnya ia berhasil menaklukkan Calon Arang. Hanya itu? Tentu tidak. Pandemi juga pernah terjadi pada masa kolonial Belanda. Menurut sejarawan Anthony Reid dalam bukunya Asia Tenggara dalam Kurun Niaga, tahun 1450 sampai dengan 1680, sejumlah wabah yang melanda Eropa pernah singgah di negeri ini. Menurut Reid, pada tahun 1558, wabah cacar yang melanda Eropa pernah melanda penduduk Maluku. Pada tahun 1644, cacar juga melanda Batavia lalu menyebar ke seantero Jawa melalui anak-anak budak yang dibawa Belanda dari kepulauan di dekat Afrika Mauritius. Penyakit ini disinyalir masuk ke Batavia. Wabah ini sempat membuat Belanda kelabakan. Mereka memeriksa dan memberi vaksin kepada orang-orang yang punya riwayat kontak dengan orang Eropa. Namun rupanya wabah terus menjalar hingga akhirnya Belanda juga memberikan vaksin kepada pribumi. Selain cacar, pada tahun 1622 sampai 1623, wabah besar berupa penyakit dada yang mematikan juga telah melenyapkan sepertiga penduduk Banten, serta 2/3 penduduk Jawa Tengah. Menurut Reid, wabah TBC juga pernah melanda Pulau Jawa pada tahun 1625 sampai dengan 1626. Wabah ini melenyapkan 2/3 penduduk Jawa Tengah. Pada tahun 1625, penyakit pes juga pernah melanda Banten. Wabah ini menewaskan sepertiga jumlah penduduk Banten. Pada tahun 1733, wabah malaria juga pernah melanda Batavia. Menurut Agus Setiawan, sejarawan Universitas Indonesia, saat itu VOC belum menyadari sumber mewabahnya malaria. Mereka beranggapan gaya hidup penduduk yang tinggal di pemukiman padat yang jadi musababnya. Setelah puluhan tahun, VOC baru menyadari malaria itu disebabkan karena protozoa parasit bernama Plasmodium malari yang ditransmisikan melalui medium nyamuk. Hingga akhirnya mereka menutup pertambakan di wilayah utara Batavia. Pada tahun 1821, wabah kolera masuk ke Indonesia. Menurut catatan seorang pegawai kolonial urusan pribumi, Roorda van Eysinga, pada satu hari di Batavia bisa terdapat 160 orang mati akibat kolera. Akhir tahun 1910, wabah kembali melanda di Indonesia, kali ini pes. Dari tahun 1910 hingga 1952, pes telah menyerang kurang lebih 240.000 orang di Pulau Jawa. Menurut catatan sejarah kesehatan Indonesia, jumlah penderita terbanyak terjadi pada tahun 1934, di mana 23.275 orang terjangkit. Pes merupakan penyakit yang disebabkan bakteri pes dan menular melalui kutu-kutu tikus. Penyebarannya saat itu melalui angkutan beras. Penyakit pes menurut Agus menjadi wabah yang paling mengerikan yang pernah dihadapi masyarakat Indonesia. Mengerikannya itu kesannya waktu itu pemerintah kolonial melakukan pembiaraan terhadap sanitasi yang begitu buruk. Wabah pes baru benar-benar hilang pada tahun 1952 ketika pemerintah melakukan penyemprotan DDT ke rumah-rumah dengan menyasar tempat persembunyian tikus. Sementara ada sebagian masyarakat lokal Jawa melihat pagebluk sebagai sebuah fenomena kosmologis. Sudut pandang ini melihat sebuah fenomena sebagai sebuah kejadian yang terjadi dalam lingkup semesta dan berjalan sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Karena berkesinambungan dengan elemen-elemen lainnya, kosmologis melihat sebuah peristiwa sebagai teguran agar manusia berupaya untuk menyelaraskan kembali keseimbangan yang ada pada semesta, mulai dari diri pribadi, sosial bermasyarakat, sampai kepada interaksi dengan Tuhan. Sebagai sebuah peristiwa yang erat kaitannya dengan budaya, tentu saja pagebluk memiliki upacara yang bertujuan untuk memperingati atau menjauhkan agar terhindar dari bahaya yang lebih besar. Misalkan saja pada budaya Jawa, terkenal sebuah mitos menyebutkan kalau sayur roda yang dibuat dengan menggunakan 7 bahan tertentu dapat menangkal pagebluk.
Bahan-bahan tersebut bukan dipilih tanpa alasan, namun melambangkan arti tertentu yang perlu dimaknai secara tersirat. Adapun bahan-bahan tersebut adalah kluwih, keluarga luwihono anggone nggulawentah gatekni, yang berarti harus lebih memperhatikan dan merawat keluarga. Canggleyor, cancangan awakmu ojo lungo-lungo, atau kacang panjang, yang berarti anjuran untuk tidak keluar rumah atau bepergian jika tidak bermanfaat. Terong, terusno anggone oleh manembah Gusti ojo datnyeng, yang merupakan himbauan untuk terus menyembah kepada Yang Maha Kuasa dan tidak hanya ketika ada maunya saja. Kulit melinjo, ojo mau ngerti njobone ning kudu ngerti jeruane babakan pagebluk, yang berarti kita harus menyikapi sebuah pagebluk secara mendalam, tidak hanya dari luar. Waluh, walono ilangno ngelus ngersulo, atau labu, yang berarti kita sebagai manusia harus menghindari sifat mengeluh. Godongso, golong gilik dungo kumpul wong soleh sugih kaweruh, alias daun melinjo, yang berarti kita sebagai hamba Tuhan harus sering-sering berkumpul bersama orang-orang yang pandai lagi soleh. Tempe, temenono oleh DDP nyenyuwun pitulungane Gusti Allah, yang berarti kita harus yakin kalau Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya dan akan memberi pertolongan. Meski terdengar otak-atik gatuk, namun bahkan jika dilihat secara ilmu medis pun beberapa makna yang berusaha disampaikan terbukti merupakan salah satu cara untuk menghindar pandemi, seperti memakan makanan yang sehat dan jarang keluar rumah kecuali penting. Karenanya kita sebagai bangsa berbudaya harus bangga akan budaya yang kita miliki.